Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan lihat tools apa aja yang bisa kamu pakai untuk melakukan troubleshooting Active Directory Domain Services ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal troubleshooting, ada banyak tools yang bisa kamu pakai ya untuk melakukan troubleshooting di Active Directory ya yang ada di Windows Server. Nah, apa aja tools yang bisa kamu gunakan ya? Nah, yang pertama itu adalah Active Directory Users and Computers ya. Ini biasanya kita gunakan untuk membuat berbagai objek yang ada di domain gitu ya. User group, komputer dan sebagainya. Nah, ini kamu bisa cek koneksi ke domain controller kamu apakah berhasil atau tidak ya. Kamu bisa cek menggunakan Active Directory Users and Computer ya, juga untuk ngecek FSMO kamu ya yang di level domain. Nah, berikutnya ada Active Directory Site and Services. Ini bisa kita pakai untuk melakukan troubleshooting yang berhubungan dengan replikasi di Active Directory. Nah, kemudian ada Active Directory skema ya, ini untuk ngelihat siapa yang memegang skema master saat ini di forest kamu gitu ya. Kemudian ada Active Directory Domain and Trust. Ini kita gunakan untuk troubleshooting yang berhubungan dengan domain naming master yang ada di forest kamu. Kemudian ada juga Active Directory Administrative Center yang selain bisa digunakan untuk membuat objek, juga digunakan untuk mengaktifkan berbagai policy dan juga recycle bin yang ada di Active Directory. Nah, berikutnya tools yang bisa kamu gunakan untuk troubleshooting itu adalah DNS console ya. Ini kamu gunakan untuk troubleshooting isu-isu yang berhubungan dengan DNS atau domain name system ya, karena Active Directory kita itu juga sekaligus berfungsi sebagai DNS server. Kemudian juga ada event logs, di mana di sini kamu bisa ngecek log-log ya yang berhubungan dengan informasi yang di directory, apakah ada error, warning dan sebagainya. Nah, kemudian kamu bisa gunakan group policy management ya, untuk troubleshooting group policy yang ada di Active Directory Domain Services kamu ya. Nah, kemudian kamu bisa gunakan juga Services Console untuk memeriksa service-service yang berhubungan dengan Active Directory Domain Services ya, apakah jalan atau tidak, misalkan net logon, kemudian server, workstation, remote personal call dan sebagainya ya. Nah, kemudian kamu bisa gunakan juga Windows PowerShell untuk melakukan troubleshooting di Active Directory ya, terutama untuk komen-komen yang berhubungan dengan Active Directory ya. Jadi Windows PowerShell khusus untuk Active Directory itu muncul kalau kamu udah install server kamu itu sebagai Active Directory Domain Services ya. Nah, kemudian berikutnya tools yang bisa kamu gunakan itu adalah tools sederhana, itu misalkan ping untuk ngecek koneksi dari satu server ke klien atau dari server ke server. Kemudian ada traceroute untuk ngecek router atau default gateway ya yang menuju ke site lain dan sebagainya. Kemudian kamu bisa gunakan NSLookup ini untuk komen yang berhubungan dengan DNS server ya. Kalau kamu cek troubleshooting DNS server menggunakan komen lain, bisa menggunakan NSLookup. Kemudian juga path-ping ini hampir sama dengan traceroute, jadi path-ping ini menggabungkan ping dengan traceroute ya. Kamu bisa gunakan untuk troubleshooting yang berhubungan dengan koneksi Active Directory kamu. Kemudian berikutnya itu ada Directory Services Tools ya. Ini komen yang sebenarnya cukup lama juga dari Windows 2003 ya, yang bisa kamu gunakan untuk troubleshooting Active Directory ya. Ada DSR, RM, DS Query dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang paling ampuh, tools yang disebut dengan Domain Controller Diagnostic atau DCDiag. Nah, ini sangat sering saya gunakan untuk men-troubleshooting isu-isu yang berhubungan dengan Active Directory. Biasanya informasinya sangat komprehensif ya. Kalau kamu pakai parameter /v atau verbose, maka informasi yang ditampilkan di sana sangat detail gitu ya.
termasuk error-error yang ada ya, termasuk yang berasal dari event log dan sebagainya. Itu kamu bisa cek nomor errornya, nah, kemudian kamu bisa cari solusinya ya di internet. Nah, kemudian ada namanya DSA Stat, Directory Service Access Statistik, ini untuk melihat statistik daripada Active Directory. Nah, kemudian tools yang lain itu adalah CSVDE, Separated Value Directory Exchange. Ini kamu bisa gunakan untuk impor dan ekspor objek-objek yang ada di Active Directory. Demikian juga itu tools yang namanya LDIFDE, Language Directory Exchange, File Directory Exchange. Kemudian ada Replication Monitor, kamu bisa gunakan untuk memonitor replikasi dari Active Directory kamu ya. Kemudian ada repadmin, ini kamu untuk gunakan untuk melakukan replikasi dari satu domain controller ke domain controller yang lainnya. Kemudian ada NL test, ini kamu bisa gunakan untuk mereset secure channel, misalkan yang broken antara komputer klien yang join domain dengan domain controller kamu. Kemudian ada DNS-CMD, ini yang berhubungan dengan DNS server untuk melakukan administrasi DNS server secara command line. Nah, kemudian ada tools namanya NetDom, kamu bisa gunakan untuk melakukan query dan juga trust terhadap Active Directory domain kamu. Kemudian ada juga best practice analyzer yang ada di server manager, itu kamu bisa gunakan untuk troubleshooting Active Directory domain services. Dan berikutnya ada IP config untuk ngecek IP address ya, dan parameternya yang lengkap di komputer kamu di server. Kemudian juga ada hostname ya, yang bisa kamu gunakan untuk ngecek nama domain controller kamu atau nama klien kamu. Kemudian ada netstat, ini untuk ngecek statistik koneksi jaringan kamu ya. Kemudian ada nbtstat, ini untuk ngecek secara net bias ya. Ya, cukup banyak ya tadi tools-tools yang digunakan untuk mengelola Active Directory dan troubleshooting. Nah, saya punya buku, ada dua, judulnya yang pertama itu Praktik Jaringan Komputer Infrastruktur TI Jaringan LAN dengan Active Directory Domain Services. Ini saya anjurkan kamu untuk baca ya, kalau kamu baru belajar Active Directory. Kemudian satu lagi bukunya judulnya itu adalah Active Directory lanjut, implementasi Active Directory di perusahaan skala kecil, menengah, besar, multinasional, dan pemerintahan. Nah, dua buku ini kamu bisa dapatkan di Tokopedia ya, di TPI hijau oranye, kamu bisa pesan, kamu bisa mendapatkan gambaran yang lengkap tentang Active Directory Domain Services di Windows Server. Linknya ada di bawah video ini juga ya. Oke, mungkin itu dulu ketemuan kita hari ini, membahas tools apa saja yang bisa kamu gunakan untuk troubleshooting Active Directory ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pasti ini buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan bell-nya. Jadi kalau ada video baru dari saya, nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.